Halo Sobat 76, selamat datang kembali di Pos 76. Saya doakan semua kalian dan keluarga selalu sehat serta banyak rezekinya. Film kali ini menceritakan sekelompok anak muda yang tersesat di dalam sebuah ladang jagung yang terkutuk. Para anak muda itu diserang oleh makhluk misterius penghuni ladang jagung, dan mereka semua dijadikan orang-orangan sawah atau yang biasa disebut sebagai membedi sawah dalam bahasa Jawanya, dan disebut juga sebagai bebegik sawah kalau dalam bahasa Sundanya. Lalu seperti apakah kengerian yang akan mereka alami selama terjebak di dalam ladang jagung tersebut? Dan sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, siapkan dulu cemilan dan minuman kalian, dan kalau sudah siap, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa remaja yang sedang melakukan perjalanan menuju tempat wisata yang berada di dalam hutan. Para remaja itu bernama Chris, Johnny, Scott, dan sepasang kekasih yang bernama Brian dan Natalie. Awalnya perjalanan mereka aman dan baik-baik saja, namun ketika mereka memasuki kawasan ladang jagung tersebut, tiba-tiba mereka tak sengaja menabrak burung piit yang membuat mereka terkejut sehingga mobil mereka pun harus diusir ke ladang jagung. Ketika mereka tersadar, salah satu dari mereka yang bernama Johnny sudah tidak ada di dalam mobil, dan karena kejadian itu membuat mobil mereka mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan yang sialnya lagi, keberadaan mereka saat ini tidak terjangkau oleh sinyal sehingga mereka pun tidak bisa meminta bantuan melalui ponselnya. Awalnya mereka mengira jika Johnny pergi untuk mencari bantuan, karena di sana Brian melihat tapak jejak kaki yang sepertinya belum lama dilalui oleh seseorang, dan tapak jejak kaki itu mengarah masuk ke dalam ladang jagung tersebut. Tak lama kemudian, dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah yang berada tepat di tengah ladang jagung. Hal itu semakin membuat mereka yakin kalau Johnny pasti berada di rumah tersebut untuk meminta bantuan. Dan tak menunggu lama lagi, mereka pun langsung berpencar menjadi dua kelompok untuk mencari Johnny sekaligus mencari bantuan. Scott dan Brian pergi ke rumah tersebut, sementara Chris dan Natalie berjaga di mobil karena siapa tahu saja nantinya ada pengendara lain yang lewat yang bisa dimintai bantuan. Di dalam ladang jagung, Scott dan Brian menemukan membedi sawah. Lalu karena pohon jagung yang cukup tinggi, Scott menaiki membedi sawah itu untuk melihat posisi rumah yang akan mereka tuju. Dan di situ, Scott melihat rumah tersebut dengan kondisi lampu yang menyala, yang artinya rumah itu ada penghuninya. Sementara itu di sisi lain, Natalie yang sedang berjalan-jalan di sekitaran mobil, dia tak sengaja melihat seseorang yang sedang memperhatikannya dari balik ladang jagung. Namun ketika Natalie mengejar orang itu pun langsung masuk ke dalam ladang jagung tersebut. Hey! Hey! Hey, just wait! Setelah itu, tak jauh dari sana, Natalie menemukan boneka membedi sawah, dan ketika Natalie membuka topengnya, tiba-tiba betapa terkejutnya Natalie ketika menyadari jika di dalam boneka membedi itu terdapat gigi manusia. Lalu Chris yang mendengar teriakan Natalie, dia pun langsung menghampirinya. Lalu ketika Natalie menjelaskan jika di dalam boneka itu ada jasad manusia yang sudah mengering, Chris malah menganggap jika Natalie hanya sedang berhalusinasi saja. Setelah apa yang dia lihat, Natalie khawatir dengan keselamatan Scott dan Brian. Karena itulah dia nekat menyusul Scott dan Brian ke rumah tersebut. Dan mau gak mau, Chris pun ikut menemani Natalie. Sementara itu di sisi lain, Scott dan Brian sudah sampai di rumah itu. Lalu karena gak ada jawaban dari si pemilik rumah setelah dipanggil-panggil, mereka pun langsung masuk begitu saja. Dan di dalam rumah, mereka mendengar suara mesin jahit yang berada di lantai atas. Lalu karena penasaran, mereka pun naik ke lantai atas untuk menemui si pemilik rumah. Johnny? Betapa terkejutnya Scott dan Brian setelah mengetahui jika itu adalah Johnny yang sedang menggunakan mesin jahit tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah
Kondisi Johnny yang sudah seperti mayat hidup dengan wajah pucat dan penuh luka di tubuhnya. Lalu ketika mereka akan mendekati Johnny, tiba-tiba di waktu yang bersamaan, Natalie diserang oleh sosok misterius dan membuatnya berteriak ketakutan. Brian yang mendengar suara teriakan Natalie, dia pun langsung berlari menuju ladang jagung tersebut untuk menolongnya. Di dalam ladang jagung, Brian tak sengaja bertabrakan dengan Chris. Lalu mereka berdua bersama-sama mencari keberadaan Natalie. Hingga tak lama kemudian, mereka menemukan Natalie yang sudah dalam keadaan terluka parah dan tergantung di tiang memedi sawah. Brian yang melihat itu, dia langsung menurunkan tubuh Natalie, sementara Chris yang ketakutan, dia malam hari meninggalkan Brian dan Natalie di sana. Lalu ketika Brian sedang berusaha membawa tubuh Natalie, tiba-tiba tubuhnya Natalie ditarik kembali oleh sosok misterius tersebut. Dan ketika Brian berhasil menangkap pelaku yang menarik tubuh Natalie, Brian dibuat kebingungan karena ternyata yang menarik tubuh Natalie itu hanyalah seonggok orang-orangan sawah. Dan ketika Brian sedang kebingungan, tiba-tiba muncul pembeli sawah yang lain dan langsung menyerangnya. Beruntungnya, Brian berhasil menyelamatkan diri meski dalam keadaan terluka. Lalu ketika Scott akan menghampiri Brian, Scott melihat pembeli sawah itu yang sepertinya pembeli sawah itu enggan untuk keluar dari ladang jagung tersebut. Setelah itu, mereka bertiga sadar jika terlalu lama di dalam rumah itu, maka keadaan mereka akan semakin memburuk. Tapi jika harus nekat keluar melewati ladang jagung tersebut, itu juga sama saja dengan mengantarkan nyawa. Karena pembeli sawah itu sudah menguasai ladang jagung tersebut. Dan karena itulah, Scott dan Brian pergi untuk melihat-lihat mobil yang terparkir di pinggir rumah. Karena hanya dengan menaiki mobil, ada kemungkinan mereka bisa dengan aman melewati ladang jagung tersebut. Di sana, Scott dan Brian menemukan salah satu mobil yang sepertinya masih bisa menyala. Lalu mereka pun bergegas untuk mencari kunci mobil tersebut. Dan ketika mereka sedang mencari kunci mobil itu, Scott melihat satu boneka membedi di sana. Dan ketika Scott mendekati boneka itu, tiba-tiba untungnya Scott hanya berhalusinasi saja. Dan setelah itu, Scott tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang memperlihatkan sosok seorang ayah yang sedang mengajari anaknya memotong daging ngok-ngok, dan anak itu dia bernama Alec. Di situ, ayahnya terlihat sangat bangga kepada Alec, namun tidak dengan anaknya satunya lagi yang bernama Koray. Entah kenapa, ayahnya selalu kasar kepada Koray dan selalu baik kepada Alec. Hal itu bisa menunjukkan kalau ayahnya pilih kasih dan lebih sayang kepada Alec ketimbang Koray. Setelah itu, di sisi lain, tanpa sengaja, Chris menemukan kunci mobil yang sedang dicari oleh Scott dan Brian. Lalu tak berselang lama, di situ Chris dikejutkan oleh seseorang yang sedang mengawasinya. Lalu karena Chris yang penakut, dia pun langsung lari dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang terdapat mesin jahit di sana. Dan di waktu yang bersamaan, ada seseorang yang baru saja masuk ke rumah tersebut. Dan ternyata yang masuk itu adalah Natalie. Kondisi Natalie saat ini sama persis seperti kondisi Johnny sebelumnya yang sudah pucat dan penuh luka. Natalie juga melakukan hal yang sama yang juga dilakukan oleh Johnny, yaitu memaku jari-jari tangannya dan menjahit sebuah topeng membedi sawah untuk dia gunakan. Chris yang melihat itu, dia langsung panik dan mencoba keluar dari sana. Tapi sialnya, pintu itu tiba-tiba terkunci sehingga Scott dan Brian berusaha mendobraknya. Karena pintu yang sulit dijebol, Scott menyarankan agar Chris keluar melalui jendela. Tapi baru saja Chris berhasil keluar melalui jendela, tiba-tiba
Brian yang masih kesal kepada Chris karena Chris sebelumnya lebih memilih kabur ketimbang membantunya menyelamatkan Natalie. Brian pun tidak peduli dengan Chris yang terjatuh dan Brian memilih menemui Natalie yang sedang menjahit di lantai atas. Namun setibanya di sana, Natalie sudah tidak ada. Lalu Brian langsung bertanya kepada Chris apa yang terjadi dengan Natalie dan kemana perginya Natalie. Di situ Chris menjawab kalau dia tidak tahu kemana perginya Natalie karena di saat dia terjatuh, Natalie masih ada di depan mesin jahit. Brian yang menganggap kalau Natalie masih hidup, dia makin kesal kepada Chris karena bukannya menahan Natalie agar tidak pergi, Chris malah meninggalkannya begitu saja. Dan di situ Scott mencoba menenangkan Brian dan berkata kalau saat ini bukan waktunya untuk berdebat, tapi waktunya berpikir bagaimana caranya kita bisa menyalakan mobil tersebut supaya bisa pergi dari sana. Dan baru saja Scott berkata seperti itu, Chris menunjukkan kunci mobil yang sedang dicari oleh Scott dan Brian. Saat itu juga, Chris mengajak Scott dan Brian untuk pergi dari sana secepat mungkin. Namun tiba-tiba, Brian menolak untuk pergi dari sana tanpa membawa Natalie dan Johnny. Karena Brian harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka semua. Karena liburan kali ini itu adalah idenya. Jadi Brian harus memastikan semuanya pulang dengan selamat. Mendengar itu, Chris langsung emosi karena jelas-jelas Johnny dan Natalie sudah tewas dan kini hanya tersisa mereka bertiga saja. Di situ, Brian tetap tidak peduli lalu meminta paksa kunci mobil tersebut dan berkata jika dia tidak akan pernah meninggalkan Natalie dan Johnny. Lalu Chris yang takut dikampak oleh Brian, dia pun dengan terpaksa memberikan kunci mobil tersebut. Setelah itu, Scott yang sedang melamun sendirian di luar, dia mendapatkan penglihatan lagi yang seakan-akan Corey meminta Scott untuk mengikutinya. Lalu di dalam bayangan itu, Scott mengikuti Corey dan menyaksikan Corey yang tiba-tiba menusuk Alec dari belakang hingga membuat Alec tewas saat itu juga. Not your best. Not your worst. Stop! Sepertinya Corey melakukan itu karena dia merasa iri kepada Alec yang selalu dibangga-banggakan oleh ayahnya, sementara Corey sendiri selalu mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Setelah tersadar, Scott kebingungan setelah menyadari bahwa dirinya sudah berada di tengah ladang jagung. Dan di situ Scott tak sengaja terkena jebakan yang membuatnya tergantung di tiang tempat jasad Alec digantung oleh Corey beberapa tahun yang lalu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Scott diserang oleh mobil sawah itu. Help! Brian! Chris, help me! Untungnya, Brian tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Scott. Setibanya di rumah, Chris memberitahu Brian jika dia sempat melihat seseorang yang masuk ke ruang bawah tanah rumah tersebut. Brian yang mendengar itu, dia dengan beraninya masuk ke dalam ruang bawah tanah rumah tersebut seorang diri. Di situ, Scott yang sedang terluka, dia meminta Chris untuk turun menemani Brian. Namun Chris menolak dan malahan mengajak Scott untuk pergi dari sana dan meninggalkan Brian seorang diri. Karena Chris menganggap kalau Brian itu terlalu terobsesi untuk menyelamatkan Natalie pacarnya, yang padahal jelas-jelas Natalie dan Johnny sudah tewas oleh memberi sawah misterius itu. Namun untungnya Scott bukanlah tipikal orang yang tidak tahu terima kasih, karena Scott tidak akan meninggalkan orang yang sudah menolongnya. Yang pada akhirnya dengan tubuh yang terluka, Scott mengabaikan hasutan Chris dan langsung pergi untuk menemani Brian. I will. Saat di dalam ruang bawah tanah, mereka terus mencari keberadaan orang yang sempat Chris lihat, dan tak lama kemudian Stop! It's me! Scott mendapatkan bayangan lagi yang membuatnya terkejut. Lalu ketika tersadar, Scott melihat jasad Corey yang sedang memegang senjata. That's him. Sementara itu di luar rumah, Chris yang sudah tidak tahan lagi berada di tempat tersebut, dia berencana meninggalkan Scott dan Brian dengan berusaha menyalakan mobil tersebut.
Is that? Sialnya, Chris menabrak pemberi sawah yang berusaha menyerangnya, dan di sana terjadi keanehan di mana pemberi sawah itu menyerang Chris secara bergantian, yang padahal di sana ada lebih dari satu pemberi sawah. Tak disangka, Brian masih peduli kepada Chris dan menyuruh Chris untuk kembali ke rumah, sementara Brian akan menghadang memberi sawah itu. Tapi sialnya, Brian tak menyangka kalau memberi sawah itu adalah Natalie pacarnya yang sudah menggunakan topeng. Dan karena rasa cintanya yang begitu dalam, sedalam tambang emas, Brian pun tidak berani untuk menembaknya. Yang pada akhirnya, Brian pun harus tewas oleh jasad kekasihnya itu. Natalie. Sementara itu, Scott yang sedang menunggu kedatangan Brian, lagi-lagi dia mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bagaimana awal mulanya teror para hantu memberi sawah itu terjadi. Semua itu dimulai setelah Corey menghabisi Alec kakaknya. Di situ terlihat Corey berjalan memasuki kamar dan mulai membuat topeng memberi sawah. Lalu setelah topengnya jadi, Corey memasangkan topeng buatannya itu ke jasad Alec kakaknya. Singkat cerita, setelah memikirkan semua penglihatan yang dia lihat, Scott akhirnya menyadari jika memberi sawah itu telah dirasuki oleh rohnya Alec yang gentayangan karena memiliki dendam kepada Corey yang telah membunuhnya. Karena dendam tersebut, rohnya Alec juga membunuh Corey adiknya dengan menggunakan memberi sawah itu. Kemudian, setelah tewasnya Alec yang menyimpan dendam kepada Corey, membuat rohnya gentayangan di ladang jagung sehingga membuat ladang jagung tersebut menjadi terkutuk. Rohnya Alec yang berada di dalam memberi sawah itu akan menyerang siapapun yang berani memasuki ladang jagung tersebut. Intinya, rohnya Alec bisa membunuh siapa saja dengan menggunakan memberi sawah itu, dan orang-orang yang Alec bunuh akan dia kendalikan. Lalu setiap orang yang Alec bunuh, Alec akan mengendalikan jasad korbannya untuk membuat topeng memberi sawah yang akan para korbannya pakai. Contohnya seperti Jody dan Natalie yang langsung membuat topeng setelah dibunuh oleh Alec. Namun meski begitu, rohnya Alec tidak bisa mengendalikan para korbannya secara bersamaan, yang artinya rohnya Alec hanya bisa mengendalikan satu jasad saja. Makanya ketika Chris hendak kabur, dia diserang secara bergantian oleh para jasad bertopeng itu. Padahal di sana ada jasad Johnny dan Natalie dan para korban yang lainnya. Namun yang dikendalikan hanya satu jasad saja. Setelah itu, Scott yang tahu kalau Brian juga sudah tewas, dia bisa langsung menebak kalau sebentar lagi Brian pasti akan masuk rumah tersebut untuk membuat topeng. Dan benar saja, Brian yang sudah tewas langsung dikendalikan oleh rohnya Alec untuk membuat topeng. Lalu di saat itu juga, Scott terpikir jika itu adalah waktu yang tepat untuk kabur dari sana, karena rohnya Alec saat ini sedang berada di jasadnya Brian. Karena itulah, memberi sawah yang lain atau jasad-jasad yang lain yang ada di dalam ladang jagung tersebut nggak akan bisa menyerang mereka berdua saat memasuki ladang jagung. Namun sebelum kabur, Scott dan Chris terpikir untuk membakar ladang jagung yang terkutuk itu. Di situ, Chris memberanikan diri untuk mengambil korek api yang terjatuh di bawah mesin jahit, sementara Scott menyedot bensin dari tangki mobil. Please. Setelah berhasil mengambil koreknya, mereka berdua langsung menyiram bensin di sekitaran ladang jagung. Tapi siapa sangka rohnya Alec yang ada di dalam jasad Brian
dengan cepat membuat topengnya lalu muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerang mereka. Serangan itu membuat Chris tertusuk di batang kayu, sementara Scott yang sedang berusaha menyalakan koreknya, dia diserang secara tiba-tiba dan diseret ke arah tiang yang di sana sudah terdapat tubuh Chris yang tergantung dan sedang dijadikan memedi sawah. Di situ, lagi-lagi Scott mendapatkan penglihatan dan dari penglihatan itu, Scott langsung teringat saat Corey membunuh Alex. Corey sempat meninggalkan garpunya di sana. Dan ketika Scott tersadar kembali, Scott langsung mengambil garpu tersebut dan langsung menyerang memedi sawah itu dari arah belakang. Gerakan itu sama persis seperti gerakan Corey saat membunuh Alex. Namun sayangnya, serangan yang Scott lakukan itu hanyalah sia-sia karena membedi sawah itu bukanlah manusia, melainkan itu adalah rohnya Alex yang gentayangan. Dan membedi sawah itu pun kembali bangkit dan akan menyerang Scott. Tapi siapa sangka, Chris yang awalnya pengecut, dia berusaha menahan membedi sawah itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, lalu menyuruh Scott untuk lari sejauh mungkin. Chris yang mencoba menahan membedi sawah itu, dia pun harus tewas. Sementara Scott yang hampir sampai ke tempat di mana mobil mereka berada, tapi karena Scott yang sudah kelelahan, dia pun harus terjatuh sebelum sampai ke mobilnya. Dan di mobil mereka ada beberapa orang di sana. Lalu ketika salah satu dari orang itu melihat Scott, tiba-tiba tamat. Ending yang memedihkan. Entah Scott selamat atau tidak, dan apakah orang-orang yang sedang memeriksa mobil mereka akan selamat atau justru akan jadi korban selanjutnya. Yang jelas tidak diceritakan bagaimana nasib mereka. Tapi intinya memedi sawah itu tidak akan pernah mati, karena itu adalah rohnya Alex yang gentayangan. Kecuali didatangkan paranormal ampuh sekelas Dewa Naga yang ada di drama Cina. Mungkin aja Dewa Naga itu bisa menyegel rohnya Alex supaya tidak nakal lagi. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembawaannya. Saya Pujo pamit undur diri. Bye-bye.